Medan penuh lumpur menjadi petualangan seru saya kali ini. Sungai Sesayap yang membentang di Kabupaten Tanah Tidung dan Malinau memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Uwak ini cara megangnya spesial, jadi harus kita selipin kepalanya di jari-jari karena dia giginya tajam-tajam tuh. Jadi dia sering gigit tangan. Ya, tapi tidak berbicara. Iya, makanya supaya aman gak digigit, mesti dijepit kepalanya. Lepas, Pak. Uwak termasuk dalam keluarga ikan gobi, namun oleh warga lokal sering disebut belut merah. Nah, ini ciri-cirinya kalau di dalam lubang lumpur itu ada uwak ini nih. Ini. Itu cirinya airnya tidak lancar itu. Oh, airnya nggak lancar, jadi dia nggak nyembur. Lancar, berarti nggak ada isi. Oke. Nah. Tuh kan, wah, beneran ada, tebakannya benar. Meski mirip, uwak berbeda dengan belut. Uwak memiliki sirip sehingga masuk dalam golongan ikan. Bentuk kepala uwak juga lebih bulat dibanding belut yang meruncing ke depan. Cara menangkap uwak dengan membuat lingkaran seperti ini dinamakan kelibung. Observasi. Ada dua cara buat nyari uwak. Yang pertama kita menggali lumpur ke arah air. Yang kedua ini bikin lingkaran terus injak bareng-bareng. Jadi nanti uwaknya bakal terkepung di tengah-tengah. Dalam teknik kelibung, jarak antara jejak injakan kaki harus rapat agar uwak terperangkap dalam lingkaran. Iya. Dapat lagi nih, Pak. Wah, pintar. Ternyata lebih gampang dapat kalau saya pas nyarinya pakai teknik uwak kelibung. Karena mungkin ini kerjasamanya terus-menerus ya, jadi lubangnya ada terus, makanya dia nggak tahu mau lari kemana. Iya, akhirnya terkepung beneran. Masih di pinggiran Sungai Sesayap. Kali ini saya akan ikut menjala bersama Pak Ahmad. Kalau air lagi surut, kita bisa nangkap uwak. Kalau lagi pasang seperti ini, ada lagi yang bisa ditangkap. Namanya apa, Pak? Udang galah. Udang galah. Dan ukurannya katanya ada yang besar-besar. Jadi sekarang Rani udah siap sama alat perangkap. Kita mau pasang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang biasanya bersembunyi di bawah pohon atau kayu-kayu yang hanyut terbawa arus sungai. Buat merangkap udangnya kita pakai harus bambu ya, Pak? Ya. Karena bambu ini ringan, jadi ini ditancepin ke dalam seperti ini. Di situ dikasih umpan. Nah, tinggal kita tunggu pasang bambu-bambu lainnya. Jadi kita tahu udangnya ada di sebelah mana. Lihat bambu ini aja. Nah. Segini? Ya, pasti belakang dia. Nah, ini dia nih umpannya. Jadi dia terbuat dari singkong parut yang udah direndam dicampur sama dedak padi. Baunya nih tajam banget karena singkongnya udah direndam jadi terfermentasi. Nah, bau yang tajam ini nanti yang ngundang udang buat datang. Hap, hap. Bentuknya menarik lagi, kayak onde-onde. Termasuk golongan omnivora atau pemakan segala. Udang galah bisa menyantap segala macam makanan, mulai dari singkong hingga cacing dan alga. Ini tunggu berapa lama, Pak? Sekitar 2 menit. 2 menit? Belum. Ada nggak, Pak? Ada nggak, Pak? Ada? Wih, Pak. Wih. Banyak nih. 1, 2, 3, 4. Yes! Ini dia nih yang namanya udang galah. Jujur aja kalau saya baru pertama kali bisa lihat udang sebesar ini.
Ini sih mirip kayak lobster ya besarnya. Wah, ternyata mereka berkumpul di satu titik. Dan ini di jaring masih ada lagi. Juga. Udang galah bisa dijumpai di sungai, danau, serta perairan yang mengarah langsung ke laut. Karena larva udang membutuhkan air payau untuk menetas. Setelah dewasa, mereka akan kembali ke air tawar untuk berkembang biak. Hari ini Rani mau masak banyak. Yang pertama mau diolah adalah uwaknya dulu. Nama masakannya apa tadi, Bu? Oncom plodo sama uwak podos. Oh, syaratnya tadi apa kalau mau nyebut? Moncongnya harus maju ke depan. Oh, oncom plodo sama tumis podos. O-nya harus maju ya? Iya, moncongnya harus maju ke depan. Moncongnya harus maju, soalnya rasanya podos, pedas. Kepala uwak tidak termasuk bagian yang dikonsumsi, jadi harus dibuang. Bagian belakang kepala hingga ekor dipotong-potong namun tidak sampai terputus, agar dagingnya tidak mudah rusak saat dimasak. Bumbu olahan uwak oncom plodo sangat sederhana. Hanya ada 2 bumbu utama, yaitu oncom plodo atau buah asam perengat serta serai. Selanjutnya, uwak direbus dengan api sedang. Tambahkan garam secukupnya, lalu tunggu sekitar 20 menit hingga matang. Selain oncom plodo, uwak pun bisa dimasak dengan cita rasa pedas. Bawang putih, bawang merah, kemiri, serta kunyit ditumbuk halus. Tumis bumbu dengan api kecil, lalu masukkan uwak goreng yang sudah dibumbui garam. Punya lebih meresap. Oke. Sementara untuk olahan udang galah, langsung dibakar tanpa bumbu hingga berwarna kemerahan. Sudah jadi makanan kita mewah ya Ibu Kus. Buatnya bercucuran keringat semuanya. Kalau Rani paling gak sabar cobain yang ini, udangnya. Ukurannya, udang galah ukurannya besar-besar. Jadi makin lapar ya Bu. Jadi langsung aja kita makan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Udangnya enak banget. Tadi kita bakarnya nggak pakai bumbu apa-apa ya Bu Luki ya, nggak pakai bumbu apa-apa, jadi fresh, ditangkep, langsung dibakar nggak pakai bumbu. Tapi rasa dagingnya itu manis, terus ada keluar air-airnya gitu di mulut. Jadi kalau rasanya apa ya, juicy, enak. Selain menghadirkan rasa asam yang segar, daging buah perengat dalam uwak oncom plodo membuat masakan jadi tidak amis. Dan ini yang terakhir namanya tadi oncom plodo. Bumbunya benar-benar sederhana, bentuknya juga sederhana, rasanya enak banget. Asamnya tuh pas, nggak terlalu asam tapi nggak terlalu tawar. Jadi nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai bumbu macem-macem. Rasanya udah kaya banget di mulut. Kalau Rani sih nggak pernah nemu uwak nih di mana-mana selain di sini. Jadi kalau mau cobain, langsung aja datang ke sini cari Ibu Kus sama Ibu Loki. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.